Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayudia Lestari, NIM 111231150 dari Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dianusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Struktur Aset terhadap Financial Distress pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini berangkat dari fenomena yang terjadi di industri tekstil dan garmen nasional yang sejak tahun 2002 hingga 2024 tercatat sekitar 30 perusahaan tekstil menghentikan operasionalnya dan lebih dari 11.000 pekerja terkena PHK. Contoh nyatanya terjadi pada PT Sri Rejeki Isman atau SRIL yang dinyatakan pailit pada tahun 2024 dan PT Pan Brothers Tbk mengalami tekanan keuangan hingga gagal membayar kupon obligasinya. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya risiko financial distress di sektor tekstil ini. Padahal financial distress penting dideteksi sejak dini agar perusahaan dapat mengambil langkah pencegahan sebelum jatuh ke kebangkrutan. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan struktur aset terhadap financial distress. Inilah yang menjadi alasan utama saya mengangkat topik ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress? Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress? Yang ketiga, apakah struktur aset berpengaruh terhadap financial distress? Dan keempat, apakah profitabilitas, likuiditas, dan struktur aset berpengaruh secara simultan terhadap financial distress? Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap financial distress, membuktikan pengaruh likuiditas terhadap financial distress, membuktikan pengaruh struktur aset terhadap financial distress, serta membuktikan pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan terhadap financial distress. Penelitian ini didasarkan pada 2 teori utama, yaitu trade-off theory dan signaling theory. Pertama, trade-off theory yang menjelaskan keseimbangan antara manfaat penggunaan utang dengan biaya yang muncul akibat financial distress. Yang kedua, signaling theory yang menjelaskan bagaimana rasio keuangan seperti ROA, CR, dan VaR menjadi sinyal bagi pasar mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dari teori tersebut, penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu profitabilitas yang diukur dengan return on asset, likuiditas yang diukur dengan current ratio, struktur aset yang diukur dengan fixed asset ratio, dan financial distress yang diukur dengan Altman Z-score. Berikutnya, saya rangkum beberapa hasil penelitian terdahulu. Untuk pengaruh profitabilitas, terdapat penelitian dari Natalia DKK, serta ada Wulandari dan Ramadhani yang menemukan pengaruh negatif signifikan. Namun, penelitian Faiza dan Mujianti, serta Mustamin dan Ida menemukan hasil yang tidak signifikan. Pola yang sama juga terdapat pada variabel likuiditas dan struktur aset. Hasilnya berbeda-beda antar peneliti. Dari sinilah muncul research gap penelitian ini. Yang pertama, hasil penelitian masih belum konsisten antara penelitian maupun antar sektor. Dan kedua, belum ada penelitian yang menggabungkan ketiga variabel struktur aset, profitabilitas, dan likuiditas secara khusus pada subsektor tekstil dan garmen periode 2021 hingga 2024. Inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian saya.
Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tadi, saya menyusun 4 hipotesis. H1, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. H2, likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. H3, struktur aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Dan H4, profitabilitas, likuiditas, dan struktur aset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Maret sampai Juli 2026 dengan sumber data dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu idx.co.id, berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sampel. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan ROA, likuiditas dengan CR, dan struktur aset dengan VAR. Sedangkan variabel dependennya adalah financial distress yang diukur dengan Altman Z-score. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BI selama periode 2021 sampai 2024, yaitu sebanyak 17 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perusahaan terdaftar secara konsisten di BI, memiliki laporan keuangan lengkap selama periode penelitian, menggunakan mata uang rupiah, tidak mengalami delisting atau suspensi, serta memiliki data variabel yang lengkap. Setelah proses eliminasi terhadap 7 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria, diperoleh sampel akhir sebanyak 10 perusahaan dengan periode pengamatan 4 tahun, maka total observasi dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan dikali 4 tahun, sama dengan 40 observasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan sampel. Dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari situs BEI dan situs resmi masing-masing perusahaan. Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala rasio. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan regresi data panel. Dengan analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk melihat nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi masing-masing variabel. Sebelum uji hipotesis akan dilakukan uji kelayakan model untuk memilih model data panel yang paling sesuai, yaitu uji Chow untuk membandingkan common effect dengan fixed effect, uji Hausman untuk membandingkan fixed effect dengan random effect, dan uji Lagrange multiplier untuk membandingkan random effect dengan common effect. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji multikolenialitas dan heteroskedastisitas. Barulah kemudian dilakukan uji hipotesis dengan uji T secara parsial dan koefisien determinasi R². Seluruh proses pengolahan data ini akan dibantu dengan software eFuse. Berdasarkan latar belakang, landasan teori, penelitian terdahulu, dan research gap yang telah dipaparkan, penelitian ini dirancangkan untuk membuktikan pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan struktur aset terhadap financial distress pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 10 perusahaan dengan total 40 observasi.
Analisis data akan dilakukan menggunakan regresi data panel untuk menguji masing-masing variabel secara parsial maupun simultan terhadap financial distress. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress pada industri tekstil dan garmen, mengingat hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan, investor, dan pihak-pihak terkait dalam mendeteksi potensi financial distress sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif sebelum perusahaan mengalami kondisi yang lebih serius. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademis dalam memperkaya literatur mengenai financial distress maupun secara praktis sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dan investor di sektor tekstil dan garmen. Saya membuka diri untuk menerima masukan dan saran dari Bapak atau Ibu guna menyempurnakan penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan